الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين أما بعد. Yang kami muliakan segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, guru kita yang insyaAllah akan menjadi narasumber kajian kitab Ulumul Quran siang hari ini, Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Muhashim Abdul Majid MA, kaum muslimin wal muslimat, hadirin hadirat yang sudah menyempatkan diri hadir di majelis ini, di Masjid Istiqlal yang kita banggakan. Kita sapa juga para pemirsa yang ada di channel YouTube Masjid Istiqlal TV yang sempat mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan kita semua dapatkan rahmat, kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari berniat itikaf di lantai utama Masjid Istiqlal. Mari kita sama-sama dengan menuntut ilmu, mudah-mudahan ilmu akan menjadi bermanfaat buat kehidupan kita, akan memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama mengawali pengajian ini baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian ini sebagaimana biasa berlangsung kurang lebih 30 menit ke depan, yaitu kepada guru kita Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Muhashim Abdul Majid MA. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa habibina wa sayyidul insi wal jinn wa ala alihi wa sahbihi dzawil ilmi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun wa ya ayyuhal jamaah rahimakumullah, usikum wa iyaya wa nafsi bi taqwallah. Alhamdulillah, syukurillah ala ni'matillah. Para jamaah Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, syukurillah ala ni'matillah. Pada siang hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan kami yang selama ini sudah merindukan lama. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita sudah seperti biasa lagi bisa bermuajah dengan para hadirin jamaah. Selama ini kita telah alami vakum yang cukup lama, kurang lebih 1 tahun lebih ya. Lebih ketika negara kita sedang mengalami musibah pandemi, sedikit demi sedikit kita sudah mulai normal kembali. Mudah-mudahan kita semuanya mohon kepada Allah, kita semuanya umat Islam, khususnya bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia, para umat, khususnya umat Muslim dan seluruh umat yang lain di seluruh dunia. Mudah-mudahan semakin Allah kembalikan lagi suasana kondisi normal seperti biasa, jadi kita bisa berwajah kembali, bermuamalah, beribadah seperti halnya biasanya, masjid, musala dan keadaan yang normal. Pada siang hari ini kami mendapatkan amanah untuk menyampaikan kajian Ulumul Quran seperti biasa, yang
Baru lalu saya pernah menyampaikan tentang kajian-kajian turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu merupakan kitab rangkuman dengan seperti merupakan kitab rangkuman dari berbagai macam kitab-kitab samawi yang lain, diturunkan kepada nabi-nabi yang lain dan yang terdahulu. Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil. Kemudian terakhir ada kitab Al-Quranul Karim. Karena itu bicara tentang Al-Quran, tentang ulumul Quran, maka tidak lupa pula kita berbicara tentang sejarah. Ya. Dan Al-Quran merupakan satu-satunya kitab samawi yang masih terjaga keoriginalitasannya. Bacaannya, jumlah ayatnya, semuanya masih terjaga. Dan itu sudah janji Allah sendiri. Inna nahnu nazzalna al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan al-dzikr, Al-Quran, kami yang akan menjaganya. Nah, oleh sebab itu Al-Quran itu yang jumlahnya 30 juz, 114 surah, dan sekian ribu kalimat, sekian ribu ayat, sekian ribu kalimat dan huruf. Itu masih terjaga dengan begitu rapih. Dan bisa dibuktikan keautentikannya melalui para hafidhul Quran atau hamilul Quran di seluruh dunia. Dan ini Allah sendiri yang mengunggulkan Al-Quran. Tidak seperti kitab-kitab samawi yang lainnya. Oleh sebab itu Al-Quran itu merupakan satu kitab yang paripurna, yang isinya adalah merupakan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan sejarah turunnya semuanya masih ada bukti sejarah. Kapan turunnya ayat yang pertama, kedua, ketiga dan sebagainya. Mana kapan ayat yang pertama diturunkan dan mana ayat yang terakhir diturunkan. Itu juga semuanya sudah pernah kita sampaikan. Nah, dalam hal ini saya ingin berbicara tentang Al-Jama'ul Quran, pengumpulan kitab Al-Quran. Pengumpulan kitab suci Al-Quran itu dibagi menjadi beberapa fase. Ketika Al-Quran turun seayat demi seayat, maka Allah selalu memanggil saksinya, yaitu sahabat. Dipanggillah sahabat. Pada waktu itu sahabat yang senantiasa menemani Nabi dan menjadi katibul wahyi, sebagai penulis wahyu, yaitu sahabat Zaid bin Thabit. Jadi ketika Al-Quran turun, dipanggillah, Al-Quran telah turun kepadaku, ini bunyi ayatnya, kemudian disampaikan kepada sahabat dan langsung dihafalkan oleh para sahabat. Setelah dihafalkan isi kandungannya, kemudian praktek-praktek dalam kehidupannya semuanya dicontohkan oleh Nabi. Jadi itu masa-masa yang paling original, paling terjaga dan paling bagus generasi-generasi awal, yaitu bagaimana disabdakan oleh Nabi, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi ya generasiku.
tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, fal amsal, tsummal amsal. Jadi sebaik-baik generasi itu generasiku. Ya, karena itu Nabi hampir mungkin setiap minggu, setiap bulan selalu mendapatkan kehadiran malaikat Jibril. Ya. Oleh sebab itu Nabi sangat tenang, sangat aman, sangat nyaman hidupnya meskipun Nabi itu orang yang tidak punya ayah dan ibu, anak yatim, tidak pernah sekolah dan sebagainya. Kemudian banyak yang menghina mengecek kepada Nabi. Nabi tetap aman, tetap nyaman. Itulah keadaan kurun pertama ya pada zaman Rasulullah SAW. Jadi ketika Al-Quran seayat demi seayat diturunkan, maka dihafal oleh para sahabat pada waktu itu dan sampai seutuhnya, sampai terakhir diturunkan mulai dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada riwayat lain Al-Fatihah, ada riwayat lain A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah dan seterusnya. Itu dalam keterangan sejarah ulumul Quran. Nah, setelah itu sempurnalah Al-Quran, sudah 30 juz, 114 surah. Dan itu dihafal oleh Nabi dan oleh para sahabat. Kita tidak ingin membandingkan mana yang lebih bagus, mana yang lebih hebat. Semuanya itu adalah sudah Allah sendiri yang mengaturnya sesuai dengan urunnya para nabi, para utusan, dan para kepercayaan-kepercayaan Allah di dunia ini. Tapi yang jelas ada perbedaan. Kalau Al-Quran itu dikumpulkan, dihafal dari 14 abad yang lalu sampai sekarang, itu masih terbukti keautentikannya. Tapi kitab-kitab samawi yang lain ya, itu tidak mengalami seperti hanya Al-Quran. Nah, oleh sebab itu, jadi pada kurun pertama Al-Quran itu sudah nyaman sekali, tidak akan terjadi apapun. Sedangkan Nabi setiap tahunnya itu ditashih oleh malaikat Jibril. Ditashih bacaannya, hafalannya, kemudian makhraj bacaannya, makhraj dan sifatnya, semuanya ditashih oleh malaikat Jibril. Nah, oleh sebab itu setiap tahun Nabi itu disimak ya hafalannya oleh malaikat Jibril, dan ketika urdatun akhirah, hafalan Nabi itu menjadi standar bacaan sampai sekarang. Nah, oleh sebab itu para pengkaji Al-Quran, para penghafal Al-Quran yang notabene benar-benar masih memperdomani yang namanya sanad Al-Quran, itu masih ada bukti nyata silsilahnya. Nah, inilah bukti keautentikan Al-Quran itu dari semenjak Nabi sampai kepada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Uthman, sahabat Ali, dan sampai kepada kurun para Aimatul Qurra, sampai kepada kurun sekarang ini, itu masih terbukti keautentikannya, hafalannya, bacaannya. Nah, itulah sejarah tentang pengumpulan Al-Quran. Nah, kemudian setelah Nabi tidak ada, Nabi wafat, digantilah khalifah yang pertama, yaitu sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu.
Nah, setelah digantikan oleh khalifah yang pertama, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, seorang khalifah yang sangat luar biasa, sehingga ditulis di depan Raudhah. Kalau bagi yang orang yang sudah pernah haji dan umroh, itu di situ ada satu tulisan ya. Jadi sahabat Abu Bakar itu satu-satunya manusia yang pernah menginfakkan seluruh hartanya hanya kepada Rasulullah untuk Islam. Dan ada lagi penjelasan hadis, seandainya imannya sahabat Abu Bakar Siddiq ditimbang dengan imannya orang sedunia, salam dunia selain para sahabat, ini beratnya masih lebih berat keimanan sahabat Abu Bakar Siddiq, luar biasa. Nah, itulah sebabnya akhirnya sahabat Abu Bakar menjadi mertua Nabi, yaitu sahabat Abu Bakar merupakan ayahanda dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nah, pada waktu zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, beliau selalu menghadapi pada tantangan-tantangan besar, yaitu orang-orang murtad. Jadi kalau orang murtad pakai dha itu namanya orang yang diridhoi Allah. Tapi kalau orang murtad pakai dal ya dengan qalqalah, itu adalah orang yang keluar dari agama Islam. Dari itu kalau kita bercanda, mudah-mudahan Anda Bapak itu jadi orang yang murtad, yang marah. Ntar dulu itu hurufnya pakai apa dulu? Pakai dha atau pakai dal? Kalau pakai dha, alhamdulillah. Tapi kalau pakai dal, astaghfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik. Didoakan orang yang keluar dari Islam, naudzubillah. Kalau orang yang murtad, orang yang diridhoi oleh Allah. Nah, pekerjaan sahabat Abu Bakar Siddiq itu selalu menumpas para orang-orang murtad ya. Yang tadinya pada masa Rasulullah itu dia tuh sudah menyatakan taslim, bersyahadat, ternyata pada zaman Abu Bakar balik lagi. Nah, ini yang berat menghadapi orang-orang murtad yang keluar dari komitmen pertama. Nah, akhirnya pertama kali yang dialami oleh sahabat Abu Bakar Siddiq itu pernah ada kejadian, yaitu yang disebut perang Yamamah, yang akhirnya banyak menewaskan para hamil Quran, para hufadzul Quran. Kurang lebih 70 para hamil Quran, para hafizul Quran, para sahabat, para tabi'in pada waktu itu dalam keadaan pergolakan. Ya, mungkin itulah kondisi pada waktu itu, yang banyak sekali orang-orang yang ketika ada Nabi Muhammad tadinya sudah Islam, sudah membaca kedua kalimat syahadat. Nah, ketika pada Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ternyata berbalik arah lagi, mengolok-olok Islam, mengolok-olok Abu Bakar Siddiq dan sebagainya. Nah, akhirnya timbullah ide yang pertama, yaitu idenya seorang sahabat yang lantang dan tegas serta keras, yaitu Umar, sahabat Umar Ibnul Khattab bil Mukminin. Dan
langsung diusulkan kepada sahabat Abu Bakar agar Al-Quran itu dikumpulkan, ya, agar Al-Quran itu ditulis menjadi sebuah mushaf. Sebab kalau tidak, pada waktu itu dia khawatirkan Al-Quran sudah tidak ada lagi. Karena sekali wafat 70 coba hamil Quran, luar biasa. Dalam keadaan syahid. Kalau mereka meskipun sudah ada jaminan surga, tapi kan sedih masa berikutnya. Nanti gimana yang ngajarin Al-Quran, aku siapa? Sedangkan Al-Quran itu tidak seperti kitab-kitab yang lain. Bergurunya untuk membaca Al-Quran itu harus berdasarkan dari lisan ke lisan. Itu yang disebut talaqi. Jadi belajar Al-Quran itu tidak boleh lewat selain talaqi berhadapan. Inilah kitab satu-satunya, makanya keoriginalitasannya terjaga. Inilah satu-satunya kitab. Sedangkan kitab lain atau buku-buku lain tidak seperti itu. Dan pahalanya orang yang membaca satu huruf itu dijamin pahalanya 10. Satu huruf. Alif, dua huruf. Mim, 3 huruf. Berarti alif lam mim itu udah 3 huruf. Pahalanya 30. 30 itu besarnya, syaratnya seperti apa? Seandainya Allah berikan semuanya pahala umat Nabi Muhammad yang membaca Al-Quran, pahalanya dijanjikan diberikan sekarang di alam dunia, maka niscaya seluruh umat yang beriman, yang beribadah, yang melakukan janji-janji Nabi tadi akan segera ingin matikan sekarang. Karena nggak muat untuk tempat pahala. Ya, jadi belum disempurnakan pahalanya umat yang beriman sekarang itu belum, tapi nanti. Ya, jadi masih dijanjikan. Itulah umat yang beriman. Ya, itulah sejarah pengumpulan Al-Quran dari zaman Nabi, kemudian dari sampai ke zaman sahabat Abu Bakar Siddiq saja. Al-Quran itu harus ditulis. Sahabat Abu Bakar menolak dengan tegas. Karena apa? Ini adalah satu perbuatan yang disebut bid'ah. Bid'ah itu apa? Ma laisa fi amrina fa huwa raddun, kata Nabi itu. Jadi salah satu hadis Arba'in Nawawi, ma laisa fi amrina fa huwa raddun. Sesuatu yang tidak ada pada zamanku kok itu terjadi, itu tertolak. Itulah yang namanya bid'ah. Tapi dalam hal ini perlu kita sedikit cerdas menyikapi tentang kata-kata bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi itu dilakukan. Tapi pengertian bid'ah menurut ulama itu ada bid'ah mungkarat, ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang mungkin sunnah, bahkan ada bid'ah wajib. Coba kalau tidak ditulis Al-Quran, mungkin kita sudah tidak mengenal lagi Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran. Nah, akhirnya diusulkan dengan begitu tegasnya oleh sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, demi Allah ini akan baik, ini tidak menyalahi sunnah Rasulullah. Sampai 3 kali tahapan. Sahabat Abu Bakar akhirnya dibukakan pintu hatinya, menerima itu semuanya, dan dibentuklah lajnah pentasih Al-Quran yang pertama yang diketuai oleh sahabat Zaid bin Thabit, dan ditulis secara beruntun, secara urutan dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan seterusnya. Nah, ternyata tidak sama. Ada yang namanya mushaf, itu nanti ada mushaf Ali, ada mushaf Ubay bin Ka'ab, ada mushaf yang lain. Nah, ini sejarah tentang penulisan pertama. Itu nanti bisa kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lain. Tapi yang jelas itulah saat pertama mushaf Al-Quran dikumpulkan, dan ditulislah mushaf itu menjadi mushaful imam.
dan ditempatkan di istri Rasulullah, di tempatnya Siti Hafsah pada waktu itu. Nah, setelah itu amanlah. Ya, tenang, sahabat Abu Bakar, tenang, sahabat Umar, tenang. Al-Quran sudah dibukukan, sudah simpan. Ya, di samping itu juga dibantu dengan para hafizul Quran, para hamil Quran. Jadi masih lebih tenang lagi. Sampai sekarang juga masih juga di samping orang yang al-mushaf banyak disimpan-simpan di masjid di mana-mana, banyak juga para hamil Quran, para hafizul Quran di seluruh penjuru dunia. Dan kejadian-kejadian yang kemarin di Palestina, di situ mungkin ribuan para hamil Quran yang hafal Al-Quran yang dibombardir dan mungkin banyak yang syahid. Masya Allah, luar biasa. Ahlul jannah semuanya. Nah, ini peristiwa sejarah tentang pengumpulan Al-Quran dari zaman Nabi kemudian sampai kepada zaman sahabat Abu Bakar, khalifah yang pertama kali akhirnya Al-Quran dibukukan. Nah, itu dari zaman sahabat Abu Bakar Siddiq atas usulan tegas sahabat Umar ibn Khattab karena dilatar belakangi terjadinya satu pergolakan yang menewaskan 70 hafizul Quran yang pada waktu itu terjadi di yang disebut perang Yamamah, ada di daerah Azerbaijan. Bisa kita lihat Azerbaijan, disitulah peristiwa tentang pembantaian, tentang pergolakan sehingga menewaskan para hafizul Quran. Nah, disitulah kita bisa ingat sejarah. Ini secara panjang ya. Sedangkan kitab-kitab yang lain tidak seperti Al-Quran. Insyaallah mudah-mudahan kita masuk golongan orang-orang yang setidaknya ya kita mengikuti anjuran Nabi ya. Kun aliman. Jadilah engkau orang yang mengajar. Mengajar apa saja? Mengajar agama, mengajar kebaikan, sampai mengajar Al-Quran. Kun aliman. Kalau tidak bisa kun aliman, yang kedua au muta'alliman. Yang kedua adalah orang yang belajar. Ya. Kalau belajar memang juga sudah berat. Saya sudah tua Ustadz, saya sudah nenek-nenek, saya sudah kakek-kakek. Gimana mau belajar Al-Quran? Sedangkan saya juga sudah sakit-sakitan. Ya sudah. Kalau begitu, au mustami'an saja. Senanglah mendengar fatwa-fatwa ulama, guru-guru, para Al-Quran, para ahlul ilmiah. Orang yang mempunyai ilmu-ilmu yang banyak diceritakan, dikisahkan melalui ceramah-ceramah agama, dengarkan. Ya. Kalau tidak mendengarkan juga, telinga saya sudah agak berkurang Ustaz. Maklum, umurnya udah 70 lebih ya. Nah, kalau sudah begitu gimana lagi? Ya sudah, pilihlah sekarang yang keempat ya. Jadi kalau kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an itu sudah juga ada udzur. Jadilah Anda semuanya yang keempat, au muhibban atau orang yang mencintai saja. Itu sudah mendapatkan kredit point yang luar biasa. Orang yang mencintai saja itu sudah ya belajar ya, mengajar enggak bisa. Belajar juga sudah banyak udzurnya. Mendengarkan juga sudah mulai telinganya budek, aduh. Ya sudah, kalau begitu jadilah orang yang mencintai para guru, para ahli Al-Quran, para ahli agama, para ahli ilmu, ya. Maka itu sudah terakhir. Ya, jadi sudah enggak ada lagi. Kalau aliman tidak, muta'aliman tidak, mustami'an tidak, muhibban tidak, sudahlah kalau begitu sudah saatnya dibawa saja ke liang kubur. Ya, apa manusia orang hidup kalau sudah tidak ada 4 perkara ini? Jadi sudah enggak ada pilihan lagi. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita setidaknya jadilah orang yang keempat itu dah.
Kalau sudah muhibban insyaallah, oh itu luar biasa. Dalam kitab Ta'alimul Muta'alim dijelaskan orang yang cinta saja insyaallah nanti anak cucunya akan mewarisi orang yang alim, orang yang ahli agama, orang yang ahli Al-Quran. Itu hanya cinta saja. Nah, itu sudah janji Allah Rasulnya, insya Allah itu melalui para ulama sudah mengadakan penelitian yang luar biasa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat yang mulia, alhamdulillah kita sudah sama-sama mengikuti pengajian ini. Mudah-mudahan akan memberikan pencerahan buat kita dan motivasi tentunya buat kita untuk senantiasa mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan mengalir terus Al-Quran di dalam diri kita sehingga kita dicintai oleh Al-Quran dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terbatasnya waktu, mari kita sama-sama mengakhiri pengajian kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti pengajian ini, dan dari kami mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.